Shalom semuanya, saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja baik semuanya dan luar biasa, karena Tuhan kita baik dan luar biasa. Dan kami berharap saudara semakin bersukacita dan semakin bersemangat dalam mencari Tuhan dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan lewat firman-Nya, sehingga kita hari demi hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Renungan kita hari ini dengan tema Tuhan, tolonglah aku yang butuh pertolongan Tuhan. Dengarkan firman ini. Firman Tuhan terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, setelah Yesus naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara bagi kita. Dan istilah menjadi pengantara ini dapat juga diartikan sebagai pendoa syafaat. Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa telah menjadi pendoa syafaat bagi kita. Pendoa syafaat adalah seseorang yang datang mendekat dan berdoa di hadapan Allah untuk menggantikan posisi orang lain. Yesus Kristus adalah pendoa syafaat kita, juru syafaat kita. Demikianlah Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Di dalam terjemahan lama dikatakan, oleh sebab itulah ia berkuasa juga menyelamatkan dengan sempurnanya segala orang yang menghampiri Allah, oleh sebab Dia sedangkan ia hidup senantiasa memohonkan syafaat karena mereka itu. Jadi kata pengantara ini di dalam terjemahan lama disebutkan memohonkan syafaat. Begitu juga kalau kita membaca 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan di dalam terjemahan lama dikatakan, hai anak-anakku, inilah kusuratkan kepadamu supaya jangan kamu berbuat dosa. Dan jikalau barang seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Jadi perkataan pengantara ini di dalam terjemahan lama disebutkan juru syafaat. Itu sebabnya saudara harus ketahui satu hal, Yesus Kristus naik ke surga untuk menjadi seorang pengantara, menjadi juru syafaat bagi kita. Yesus menjadi pengantara kita dengan Bapa. Melalui Yesus, doa-doa kita sampai kepada Bapa. Itu sebabnya setiap doa kita selalu diakhiri dengan nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kenapa? Karena Yesus adalah pengantara kita dengan Bapa, sehingga doa-doa yang kita naikkan melalui nama Yesus, maka doa kita sampai kepada Bapa. Gak ada pribadi lain yang mampu melakukan hal ini selain Yesus. Sebab hanya Yesuslah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Hanya melalui nama Yesus doa-doa kita sampai kepada Bapa. Namun Yesus tidak hanya menjadi pengantara kita dengan Bapa, tidak hanya menjadi pengantara untuk membawa doa-doa kita kepada Bapa, tetapi Yesus sendiri juga menjadi juru syafaat bagi kita. Yesus sendiri juga mendoakan kita. Saudaraku yang terkasih, jika kita membaca kisah Yesus berjalan di atas air, maka di sana kita bisa melihat bagaimana Yesus bersyafaat untuk murid-muridnya. Kita melihat itu di dalam Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-23.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Dikatakan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Tetapi sekarang Yesus bukan naik ke atas bukit. Yesus naik ke surga. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk menjadi pendoa syafaat bagi saudara dan saya. Di dalam kisah ini Yesus menyuruh murid-muridnya mendahului dia, menyeberang ke seberang. Kemudian Yesus sendiri, dia naik ke atas bukit untuk berdoa, untuk bersyafaat bagi mereka. Saudara yang terkasih, hari ini juga ada satu ministry dari Yesus yang tersisa. Setelah Yesus sudah menyelesaikan semua misinya di bumi, mati dan bangkit untuk kita, masih ada satu lagi ministry yang sampai hari ini masih Tuhan lakukan. Bahkan akan dia lakukan sampai ia datang kembali. Ministry apakah itu? Yaitu sebuah pelayanan untuk mendoakan kita. Yesus senantiasa bersyafaat bagi kita. Itulah pelayanan yang Yesus lakukan saat ini. Saat ia duduk di sebelah kanan Bapa, ia senantiasa berdoa bagi kita. Ia berdoa bagi kita di hadapan Bapa. Yesus senantiasa berdoa bagi kita di surga. Langsung di hadirat Bapa, ia berdoa. Di surga kita punya dewan perwakilan. Tiada lain, itulah Yesus Kristus anak Allah yang duduk di sebelah kanan Bapa, yang menjadi pengantara kita, yang menjadi pendoa syafaat bagi kita. Saudara bayangi, seseorang di hadapan Bapa yang sangat mengerti kita. Dia pernah lapar, pernah dianiaya, pernah dikecewakan, pernah dikhianati, dan sekarang kalau Yesus berada di hadirat Bapa untuk saudara dan saya, kita khawatir apa lagi atas hidup ini? Jangan lagi kita khawatir saudara, karena kita punya seorang pendoa syafaat yang selalu menaikkan permohonan bagi kita, yang mengerti akan pergumulan kita, dan yang selalu mendoakan permasalahan kita, yang membawa masalah dan pergumulan kita ke hadapan Bapa. Itu sebabnya apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Yesus tahu semuanya. Di hadapan Bapa, dia bawa semua persoalanmu. Pembela kita itu sudah langsung di hadirat Bapa. Kita bacakan ayat ini sekali lagi, Matius 14 ayat ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Hari ini Yesus bukan naik ke atas bukit, tapi ia naik ke surga. Dan di surga dia senantiasa berdoa untuk kita. Ini adalah good news, kabar baik untuk kita semua. Jikalau gak ada satu orang pun di dunia ini yang mendoakanmu atau peduli padamu, Yesus masih peduli atas hidupmu. Ini kabar baik bukan saudara? Amin. Tidak ada istilah game over dalam hidup kita. Sebab kita punya seorang pengantara, kita punya seorang pendoa syafaat. Jika menurut saudara hidupmu sudah berakhir, tapi di hadapan Tuhan, itu baru start over. Dalam Tuhan selalu ada permulaan yang baru. Selalu ada start over. Gak ada game over plan. Gak ada. Dalam Kristus selalu ada rencana start over. Kalau saudara sudah jatuh, kalau saudara sudah terkena masalah, kalau hari ini saudara sudah terpuruk kondisinya, percayalah dalam Tuhan selalu ada pemulihan yang baru. Amin. Kita baca ayat yang ke-24 sekarang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di dalam perjalanan menyeberang ke seberang, perahu murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Apa itu angin sakal, saudara?
Dalam terjemahan King James dikatakan, the wind was contrary, yaitu angin yang bergerak berlawanan arah. Jadi kalau angin itu bergerak berlawanan arah dengan perahu kita kemana kita akan tuju, berarti sekuat apapun murid-murid berusaha, namun mereka tidak kunjung tiba di seberang danau. Karena anginnya bertiup ke arah yang berlawanan dengan tempat tujuan mereka. Mereka terus dihadang oleh angin. Saudara, apapun angin sakal yang sedang engkau hadapi hari ini, badai apapun, persoalan apapun, permasalahan apapun, menghadang engkau dengan arah yang berlawanan. Mungkin engkau tidak sanggup mengatasi itu. Seperti murid-murid, mereka tidak mampu menghadapi angin sakal itu. Tetapi kabar baiknya saat itu Yesus sedang berdoa untuk murid-muridnya. Kita hari ini tidak mampu menghadapi segala permasalahan yang datang menerpa kita seperti angin sakal. Seperti angin sakal yang menerpa perahu kehidupan kita. Namun satu hal, Yesus di surga menjadi pendoa syafaat bagi kita. Yesus berdoa untuk kita. Yesus saat itu sedang berdoa di atas bukit untuk murid-muridnya. Dan ia tahu apa yang sedang dihadapi muridnya. Karena itu ayat 25 mencatat, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus datang kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menolong mereka. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Tuhan akan datang menolong kita. Seperti ia datang menolong murid-muridnya. Ia datang berjalan di atas air. Yesus hari ini datang kepadamu, saudara. Ia tahu saudara tidak sanggup lagi menghadapi persoalan saat ini. Yesus datang kepada murid-muridnya. Yesus datang kepada kita. Ia tahu kita membutuhkan pertolongannya. Itu sebabnya jangan khawatir saat badai datang menghadang. Sebab ada Yesus yang berdoa untuk kita. Dan Yesus tahu persoalan yang kita hadapi. Dan ia datang menolong. Amin, saudara. Serahkan semua persoalanmu pada Tuhan. Dia tahu, dia mengerti, dia peduli. Dan dia siap menolong engkau. Sekarang ayat yang ke-30, Matius 14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Apakah saat ini saudara juga sedang berseru, Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan. Ini adalah seruan dari Petrus. Petrus saat itu ketika dia merasakan tiupan angin, ia mulai tenggelam. Di saat mata kita mulai melihat air yang begitu banyak, masalah begitu banyak, secara manusia mungkin itu bisa membuat kita takut. Tetapi hari ini firman ini mendorong kita untuk tetap fokus pada Yesus, pertolongan kita. Fokus pada Yesus yang selalu siap menolong kita. Itu sebabnya Petrus berseru, Tuhan, tolonglah aku, tolonglah aku. Saudara, ketika kita berteriak, Tuhan, tolonglah aku, apakah Tuhan akan berdiam diri dan membiarkan kita? Apakah dia tidak mau tahu saat kita membutuhkan pertolongannya? Seringkali kita berpikir, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau tidak menolong aku? Firman Tuhan hari ini mengatakan pada saudara, Ia selalu siap untuk menolong engkau. Ia selalu siap menolong, Ia selalu siap untuk menolong engkau kapanpun dan dimanapun. Sebab hanya selang satu ayat saja. Di ayat yang ke-30, Petrus berseru, Tuhan tolonglah aku. Langsung ayat yang ke-31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya. Segera. Yesus tidak mengulurkan waktu. Tetapi segera dikatakan ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Memegang dia. Yesus langsung menolong Petrus.
memegang tangannya, dan mengangkat dia kembali naik dari air yang berusaha menenggelamkannya. Petrus tidak tenggelam. Kita tidak akan pernah ditenggelamkan oleh badai. Kita tidak akan pernah ditenggelamkan oleh air permasalahan. Kita tidak akan pernah ditenggelamkan oleh badai dan persoalan, permasalahan, sakit, penyakit, tantangan, rintangan. Tidak akan pernah menenggelamkan kita. Kenapa? Karena ada Yesus yang siap menolong kita. Karena ada tangan Yesus yang selalu siap memegang tangan kita. Karena ada tangan Yesus yang selalu siap diulurkan untuk menolong saudara dan saya. Jika hari ini saudara membutuhkan pertolongan, maka datanglah pada Yesus. Berserulah kepadanya, sebab kita mempunyai sebuah tempat untuk mendapatkan pertolongan. Tempat apakah itu, saudara? Ibrani 4 ayat 16 mencatat, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Itulah tempat itu. Tata kasih karunia. Di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan tata anugerah. Di tempat itulah, di tata anugerah ini, di tata kasih karunia ini, kita akan selalu mendapatkan pertolongan. Kita lanjutkan ayat ini supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi ayat ini mengatakan pada kita kalau sesungguhnya kita memiliki tempat untuk mendapatkan pertolongan. Dan tempat itu adalah tata kasih karunia Tuhan. Kapan saja kita boleh datang ke tempat itu. Karena Yesus sudah merintis jalan masuk untuk ke sana. Dan kita diundang untuk masuk kapanpun kita mau. Kita bisa datang ke sana. Di sana ada jaminan kita pasti ditolong. Artinya kapanpun kita butuh pertolongan, kita ada di tempat itu. Pertolongan selalu ready untuk diberikan bagi kita. Pada saat saudara membutuhkan pertolongan, Tuhan siap memberikan pertolongan itu. Saudara, kapan terakhir kali saudara menghadap tata kasih karunia Tuhan? Hari ini Tuhan mengundang kita untuk datang ke sana. Kapan saja saudara butuh, saudara bisa datang menghampiri Dia. Marilah kita datang menghampiri Dia dengan penuh keberanian. Sebab di sana ada seorang pribadi yang sudah menunggu dan menyambut kita di tata kasih karunia itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa kita, yang sudah bangkit bagi kita, dan yang juga sudah naik ke surga untuk kita. Jangan lagi tunda waktumu. Datang ke tata kasih karunia itu, datang ke tata anugerah, dan memohon pertolongan kepadanya, dan pastikan Ia akan memberikannya. Sebab di tempat itulah ada jaminan pertolongan. Biarlah kita datang kepadanya dan kita berseru, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku yang membutuhkan pertolongan-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah tubuhku yang sakit. Sembuhkanlah tubuhku yang sakit. Tolonglah aku. Bukalah jalan-Mu untuk jalanku yang tertutup. Dan bagi engkau saudara, apapun masalahmu, serukan itu di hadapan tata kasih karunia. Yesus siap menolong kita, asalkan kita mau datang kepadanya. Amin saudara. Saatnya kita datang kepada Yesus, saatnya kita datang ke tata kasih karunia. Di sana ada anugerah, di sana ada belas kasihan, dan di sana ada pertolongan. Amin saudara. Mari kita datang ke tata kasih karunia. Kita bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya. Dan kita juga memohon, Tuhan, sekali lagi kami berdoa, biarlah kami selalu ingat kepada Tuhan
untuk datang ke tata kasih karunia, membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan kami percaya dikala kami datang, Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau selalu siap menolong kami. Engkau selalu siap menerima kami. Apapun keadaan kami, Engkau selalu siap menolong kami. Tuhan, hari ini siapapun yang mendengar firman ini, apakah mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan Engkau menolong mereka dari setiap badai, dari setiap angin sakal, dari setiap pencobaan, dari setiap penyakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah bagian yang sakit, dan Tuhan berikan mujizat kepada setiap yang membutuhkan mujizat pada hari ini. Dan kami percaya Engkau Allah sang pembuat mujizat. Engkau mampu melakukan mujizat bagi kami. Engkau mampu dan Engkau mau. Itulah iman kami ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya hari ini ada pertolongan bagi setiap kami yang sudah menerima firman-Mu ini. Terima kasih ya Yesus, materaikan firman-Mu ini dalam hati kami menjadi berkat yang permanen di sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Dan saat ini kami terima berkat dari Bapa, anugerah kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus turun atas engkau. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Dan jika firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara, maka kiranya saudara berkenan untuk membagikan firman ini kepada teman-teman, sahabat, famili, keluarga, kerabat, agar saudara juga bisa memberkati mereka dengan firman Tuhan. Dan untuk mendukung channel ini, kiranya saudara berkenan untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom dan Immanuel, Tuhan beserta saudara.